Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gus Mardi STHIMA. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita kali ini menghindari pergaulan bebas. Apa ini maksud dengan pergaulan bebas ini? Yuk kita tengok ayat-ayatnya. Coba kita perhatikan firman Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina secara zahirnya bisa kita pahami bahwa hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah menikah ataupun belum. Larangan perzinahan ini Al-Quran mengungkapkannya dengan kata atau dengan redaksi wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Hal ini memberikan kesan yang sangat tegas bahwasanya jika mendekati perbuatan zina sudah dilarang, apalagi melakukannya. Hal-hal yang mendekati kepada perzinahan, hal-hal yang akan menjerumuskan seseorang kepada perzinahan, maka hal itu dilarang berdasarkan ayat ini. Misalnya berdua-duaan atau berkhalwat, tempat yang sepi, enggak ada orang, maka termasuklah ke dalam kategori ayat ini sesuatu yang mendekati perzinahan, mendekati tempat-tempat atau memasuki tempat-tempat yang di dalamnya akan membawa seseorang kepada perzinahan, itu pun dilarang. Kemudian perilaku zina adalah fahisyah, atau bahasa kitanya keji. Keji itu adalah nama bagi segala perbuatan, ucapan, keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat, karena melampaui batas serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya. Nah, begitulah kejinya perbuatan zina ini. Merusaknya itu bukan untuk dirinya sendiri. Merusaknya itu lingkungannya kena, masyarakatnya kena. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan zina ini. Makanya zina adalah perbuatan yang keji, merusak tatanan kehidupan, merusak moral, merusak lingkungan. Begitulah kejinya perbuatan zina ini. Bahkan rumah tangga bisa hancur gara-gara perzinahan. Secara tradisi, zina merupakan as-sabilah, yaitu jalan yang buruk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis, atau diartikan dengan kebiasaan yang buruk atau cara yang buruk yang ditempuh untuk mempertahankan kehidupan atau melanjutkan keturunan, karena ia mengantarkan menuju neraka. Perbuatan zina berarti menyamakan antara manusia dengan hewan, karena tidak adanya ikatan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Hewan tidak perlu menikah, dia bisa kawin, tidak perlu menikah. Manusia, dia wajib melaksanakan pernikahan agar hubungan
kekeluargaan terjadi atau terjalin dengan baik. Hubungan keturunan, jelasnya keturunan terjadi dengan baik bila dengan pernikahan. Kita lanjut. Zina menyebabkan banyak kerusakan. Di antaranya yang pertama, merusak garis keturunan. Dengan perzinahan lahirnya seorang anak, maka anak itu secara agama bukanlah anak dari bapaknya, tetapi secara biologis itu adalah anak dia. Misalnya, ada anak perempuan hasil dari perzinahan, maka ayahnya tidak berhak menikahkan anak tersebut. Begitulah bahayanya perzinahan. Kalau dinikahkan juga, maka pernikahannya tidak sah. Jadi jika ada seorang anak yang lahir dari hasil perzinahan yang berinisial atau berjenis kelamin perempuan, maka yang berhak menikahkannya adalah wali hakim. Kemudian merusak ketenangan hidup berumah tangga karena tidak ada kasih sayang lagi, bahkan menyebabkan perceraian. Jadi dengan perzinahan ini sudah jelas akan merusak kehidupan berumah tangga. Siapa yang akan mau dengan orang yang sukanya bergonta-ganti pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan? Tidak akan ada orang yang rela pasangannya bergonta-ganti pasangan tanpa adanya pernikahan. Bagi laki-laki misalnya. Kemudian yang ketiga, menghancurkan tatanan kemasyarakatan karena tidak terpeliharanya kehormatan dan terjadinya pembunuhan. Jadi salah satu penyebab hancurnya tatanan kehidupan kemasyarakatan, hancurnya moral masyarakat adalah karena perzinahan. Bisa dipelajari dari bangsa-bangsa yang sudah lewat atau bangsa-bangsa yang sudah punah atau bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis, HIV, AIDS. Jadi dengan perzinahan sangat mudah tertular penyakit kelamin seperti sifilis, HIV, dan AIDS. Sangat mudah sekali. Nah, inilah sambungan dari yang ini, merusak garis keturunan. Nah, misalnya kalau dia berzina nggak tahu ayahnya siapa, tapi bisa dibuktikan dengan tes darah, tes DNA, bisa ditemukan siapa ayahnya. Tetapi dengan berkembangnya perzinahan, maka akan memunculkan berbagai macam penyakit. Sangat berbahaya sekali perzinahan ini bagi kehidupan manusia. Makanya Allah melarang secara tegas. Mendekati perzinahan sudah dilarang, apalagi melaksanakannya. Coba kita perhatikan surat Al-Isra ayat 32 ini. Surat Al-Isra ayat 32. Juga mengisyaratkan perilaku orang-orang Arab jahiliyah yang berlaku boros. Perzinahan adalah penyebab keborosan. Demikian juga dengan perilaku homoseksual, keadaan tertarik pada orang lain dari jenis kelamin yang sama. Maka ulama sepakat atau ijma ulama atas keharamannya. Dalam Al-Quran perilaku tersebut antara lain dikisahkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual dan lesbian, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi awal kisahnya adalah
perilaku-perilaku seks menyimpang itu sudah terjadi di zaman dahulu kala, pasnya pada zaman Nabi Lut, dan bisa kita tengok apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut ini. Jadi Al-Quran menyebut perilaku zina sama dengan perilaku homoseksual, yaitu sebagai fahisyah, yang termasuk juga di dalamnya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Jadi LGBT ini termasuk ke dalam kategori perzinahan. Secara umum LGBT itu dalam kategori perzinahan. Oke, kita masuk ke bagian akhirnya. Pada bagian pertama ini ke bagian rangkuman. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia berbuat zina karena agama Islam sudah jelas mengatur pernikahan. Perbuatan zina merusak kehormatan dan garis keturunan serta menghancurkan rumah tangga dan menggelisahkan masyarakat. Itulah bahayanya perbuatan zina, maka zina itu disebut dengan perbuatan yang keji. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, yakni merusak lingkungan, merusak kehidupan bermasyarakat, dan bisa merusak negara karena akibat dari perzinahan ini. Oleh karena itu, mari kita jauhi hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada perzinahan. Barangkali kita sudah tahu hal-hal yang merangsang secara syahwat yang akan membuat kita terjerumus kepada perzinahan, maka itu jauhi. Demikian akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.